khudu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadz, para hujjaj, dan wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta segenap keluarga besar Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Ahmad Rifai yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah berkumpul kembali bersama kita. Mudah-mudahan kita ketularan berkahnya tanah suci. Hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Ma'ruf Labid surah Al-Baqarah ayat 210. Qala wa huwa asdaqul qailin hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Hal yanzuruna, apakah mereka melihat? Bisa juga hal di sini diartikan dengan nafi. Tidaklah mereka melihat illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin, kecuali bahwasannya Allah datang kepada mereka, mendatangi hum akan mereka siapa Allah fi dhulalin, dalam mendung atau dalam aupan minal ghamami, dari mendung, wal malaikatu, dan malaikat. Ai ma yanzuru ahlu Makkah, maksudnya tidak akan melihat siapa penduduk Makkah. Penduduk Makkah tidak akan melihat illa ayyatihumullahu, kecuali mendatangi mereka siapa Allah, kecuali Allah mendatangi mereka bila kaifa, dengan tanpa kaifa, dengan tanpa cara, yaumal qiyamati, di hari kiamat, wal malaikatu, dan juga malaikat, fi dhillim minal ghamami, dari teduhan atau aupan, dari mendung atau dari awan. Ayat ini sebagaimana zahirnya ayat di sini disebut hal yang duruna illa ayyatiyahum. Yang dimaksud di sini adalah penduduk Mekah. Tidaklah penduduk Mekah itu melihat kecuali Allah nanti di hari kiamat. Allah datang dipayungi dengan mendung. Demikian juga malaikat datang dipayungi dengan mendung. Kemudian Syekh Nawawi Banten di sini menafsirkan ayyatiyahumullahu bila kaifa. Ini bagian dari akidah kita. Allah itu muncul atau Allah itu nampak, itu tanpa cara. Artinya tidak bisa kita sebutkan mata Allah misalnya di mana Allah. Karena Allah bila makan wala zaman. Allah itu tidak ada di satu tempat dan juga tidak ada di satu ruang, tidak ada di satu masa. Balkanallahu qabla an khalaqaz zaman wal makan. Allah udah ada sebelum terciptanya tempat, sebelum terciptanya waktu. Jadi nggak bisa dibilang Allah itu ada di waktu besok atau ada di waktu sekarang dan ada di waktu nanti, nggak bisa. Karena Allah terlepas dari itu semuanya. Yang kita tahu, yang kita mengerti zaman atau waktu itu kan saudara, waktu atau zaman itu adalah perjalanan sejak terciptanya sesuatu. Jadi sejak ada ruang. Contoh begini misalnya, kalau Allah menciptakan pertama kali, menciptakan makhluk pertama yang namanya al-qalam, pena, maka sejak itulah ada yang namanya zaman. Di situ udah mulai ada zaman. Semenjak ada benda, maka itu udah mulai ada waktu. Begitu juga kita, misalnya kita bikin lekar, umurnya berapa nih? Mulai ada lekar itu udah mulai ada waktu, mulai berjalan. Nah Allah di luar itu semuanya. Maka Allah tidak terikat ruang dan tidak terikat waktu. Demikian juga di sini penjelasannya bila kaifa, maksudnya tanpa cara. Tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana munculnya Allah. Tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana Allah itu nanti tampak di hari kiamat. Itu tidak ada cara seperti itu. Ini apalagi untuk orang-orang Mekah atau untuk orang-orang yang di sini kaitannya adalah dengan kekufuran orang Yahudi kemarin. Kemarin kita kenal ada Abdullah bin Salam. Maaf, bukan kekufuran tapi keengganan mereka untuk mengikuti Islam secara sempurna.
Nah, Allah nanti datang di hari kiamat bila kaifa di sini. Bila kaifa tanpa cara. Sebagian ulama tafsir ini menjelaskan ayat ini, Allah nanti datang di hari kiamat itu maksudnya bukan Allahnya yang datang, tapi yang datang adalah perintahnya Allah. Malaikat ya datang malaikat. Kan ada di ayat lain itu wajah al malaku wa wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di hari kiamat itu Tuhanmu dan malaikat itu datang berbaris. Masa Allah baris jadi komandan upacara apa? Kan nggak mungkin. Terus siapa yang datang? Apa yang datang di sini maksudnya? Wajah amru rabbika. Wajah amru rabbika maksudnya telah datang perintah Tuhanmu, wal malaku, dan juga malaikat datang soffan soffa berbaris-baris, perintah Tuhannya. Jadi yang datang di sana adalah yang datang nanti adalah perintah Allah, bukan Allahnya. Harus ditakwil seperti itu. Karena di sini bila kaifa, tidak bisa kita kemudian mewujudkan atau kita menghayalkan hadirnya Allah dengan wujud-wujud sebagaimana wujud benda-benda yang sifatnya itu baharu atau hadis. Kalau begitu nanti terjebak dalam mujasimah. Mujasimah itu menafsirkan ayat sesuai dengan letterlek atau zahirnya ayat. Kalau dia dengar ada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dia menafsirkan ya Allah punya tangan. Jadi pakai cincin juga kayak Bang Andre begitu. Kan itu nggak sopan kalau begitu. Ini yang seperti ini ajaran yang salah. Jadi bila kaifa, Allah itu tanpa cara, karena memang terlepas dari semuanya itu. Cara, kemudian di mana, kapan, itu kan ukuran manusia semua. Ukuran makhluk-makhluk yang tadinya nggak ada jadi ada. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu dari dulu ada. Kana Allah wala syai'a ma'hu wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu ada. Allah itu sejak dulu ada. Dan wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan Allah sekarang sebagaimana Allah yang dulu, nggak berubah. Karena perubahan itu ciri-ciri sesuatu yang baru. Yang baru atau hadis istilahnya itu pasti berubah. Kita semua kan berubah nih. Yang tadinya ganteng-ganteng Bapak Jiro itu mudanya ganteng banget. Lama-kelamaan berubah. Bang Pian udah mulai ada udah mulai ada ubannya dikit-dikit, maka dicukur jenggotnya, ketara banget, udah mulai ada ubannya, berubah. Perubahan itu adalah ciri barang yang baru atau hadis. Barang yang baru pasti sewaktu-waktu hilang atau musnah. Nah Allah tidak seperti itu. Allah nggak berubah. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan Allah sekarang sama seperti dulu. Allah tidak berubah, tetap sifatnya. Allah kekal, tetap tidak berubah. Nah Imam Syenawi Banten di sini menjelaskan nanti di hari kiamat ini Allah akan muncul tanpa cara. Artinya caranya memang tidak bisa dijelaskan di sini. Demikian juga malaikat akan muncul di bawah aup-aupan semacam mendung, muncul kepada mereka, kepada orang-orang Mekah, ahlu Makkah di sini. Fi dzulalim minal malaikati, fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu muqaddamun wa muakharun. Ini penjelasan nahu dari Syenawi Banten. Lafaz fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu ini sebagai muqaddamun wa muakharun. Kemudian fanuzulul ghamam alamatun liduhuri asyaddil ahwal fil qiyamah. Maka turunnya mendung itu adalah tanda liduhuri asyaddil ahwal fil qiyamah. Untuk nyatanya kesulitan, untuk nyatanya dahsyatnya kesulitan fil qiyamati di hari kiamat. Kenapa pakai kata-kata al-ghamam, mendung? Mendung itu kan mengandung dua makna Pak. Bisa punya makna rahmat, bisa punya makna azab. Mendung, sebagian orang berharap mendung, kayak petani mendung, ya ada hujan nih. Atau memang lagi pengantin baru mendung, Bang Udin pengantin baru mendung, pengennya begitu. Tapi kadang-kala mendung juga mengandung pengertian azab. Wah kacau nih kalau mendung begini, badai di tengah laut lagi. Nah, mendung ini punya dua kemungkinan, bisa rahmat, bisa azab di sini. Ini dibuat seperti ini seolah-olah nanti di hari kiamat datangnya perintah Allah dan juga datangnya para malaikat tajalli atau mewujud di hadapan orang-orang kafir, seperti di hadapan orang-orang kafir atau penduduk Mekah ini seperti kesulitan yang benar-benar menyiksa mereka.
Qala ta'ala, dijelaskan lagi Syekh Nawawi Batan mengutip satu ayat, yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah di hari langit itu pecah bil ghamami, dengan mendung, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat diturunkan dengan sebenar-benarnya, wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya, aitamma faslul qada, maksudnya sempurnalah pemisahan keputusan bainal khalaiqi, antara para makhluk. Nanti di hari kiamat itu gambarannya, sebelum pengadilan langit itu retak, pecah, hancur, mendung, kemudian malaikat, kemudian Allah turunkan berbondong-bondong. Di antaranya ada yang tugasnya juga menjaga supaya orang-orang yang memang harusnya diadili, harusnya masuk ke pengadilan, jangan kabur. Mau lari kemana, tetap ada barisan malaikat di situ. Mau lari ke kulon, tetap ada. Lari ke wetan, tetap ada pagar betisnya malaikat semuanya. Nah, kemudian diputuskanlah perkara. Ini gambaran kesulitan di hari kiamat. Dahsyatnya kesulitan di hari kiamat ini digambarkan dengan mendung tadi yang membawa kekhawatiran atau membawa kecemasan. Nah, setelah itu baru ada faslul qada, atau ada pemisahan keputusan antar makhluk. Wa akhadhal huquq li arbabiha wa ukhidhal huququ li arbabiha. Dan diambillah hak-hak, misalnya bisa kita baca wa ukhidhal huquq, bisa juga wa akhdhil huquq, tamma faslul qada wa akhdhul huquq, bisa juga akhdul huquq, diambilnya hak-hak li arbabiha, untuk pemilik-pemiliknya. Nanti di hari kiamat yang dizolimi, orang yang teraniaya ini bisa mengambil haknya. Dulu pernah diambil sendalnya, nanti di akhirat ini dikembalikan atau diambil haknya dari orang yang menzolimi atau orang yang menolongnya. Begitu juga yang dulu pernah digamparin nggak terima di dunia, nanti di akhirat bisa diambil pahala-pahalanya, diambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya, semuanya diambil. Itu yang namanya orang muflis. Dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, tapi nanti habis semuanya. Bukan cuma habis, minus, udah nggak ada apa-apa lagi. Banyak pahalanya, tapi kemudian karena dia banyak menyakiti orang di dunia, maka hak-haknya itu, hak orang yang disakiti ini akan dikembalikan oleh Allah, diambil, suruh ngambil. Ya udah, ambil aja tuh di fulan, kamu pernah dianiaya oleh si fulan, iya ya Allah, ambil haknya, diambil pahala sholatnya. Datang lagi, saya juga ya Allah, saya pernah juga, diambil lagi pahala puasanya. Sama, saya juga pernah ya Allah, banyak yang ambil. Akhirnya udah nggak ada lagi yang bisa diambil. Akhirnya dosa kamu silakan kasihin ke dia, dosa orang yang zolim dikasih ke dia. Naudzubillah, ini namanya orang muflis. Setelah disempurnakan semua putusan-putusan di pengadilan Allah ini, wa inzalu kulli ahadin minal mukallafina manzilatah, dan wa inzalu kulli wahidin, dan juga sempurnanya ditempatkannya setiap orang minal mukallafina, dari orang-orang mukallaf, manzilatahu, di tempatnya masing-masing, fil jannati wa wan nari, di surga dan di neraka. Setelah diselesaikan semua pengadilan-pengadilan itu, hak-hak orang yang dizalimi dikembalikan, dan kemudian ditempatkanlah setiap orang yang mukallaf tentunya di sini di tempatnya. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Insya Allah kita masuk surga ya. Amin. Ada ciri-cirinya saudara. Ciri-cirinya ahlul jannah, ciri-cirinya surga itu yang megang kuncinya la ilaha illallah. Apa tiap malam Jumat ya la ilaha illallah kita ya. Jumat pagi la ilaha illallah juga Ustaz Rifai di Makbaro. Udah megang kuncinya, ya kita husnuzon aja. Dan ditambah lagi, selain itu ditambah lagi tentunya keikhlasan hati kita. Artinya kita jaga juga, kita juga tata hati kita. Jangan terus ibadah kita merasa paling ibadah, jangan. Waktu dapat musibah jangan juga kita ngeluh. Waktu dapat nikmat buru-buru kita syukur. Waktu dapat cobaan, waktu dapat takdir kepleset di maksiat, ya buru-buru taubat. Pokoknya apapun yang Allah tetapkan kepada kita, itu ada sikap yang harus kita lakukan. Allah tetapkan, Allah takdirkan kita kepleset maksiat, buru-buru taubat. Takdirkan
kita dapat nikmat, buru-buru syukur. Takdirkan kita dapat musibah, sabar. Takdirkan kita jadi orang yang ngaji, orang yang taat, maka buru-buru at-tabarri minal hauli wal quwwah, buru-buru kita berlepas bahwa kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa ngaji, nggak bisa kita baca kitab kecuali Allah ini yang nuntun begini. Namanya tabarri minal hauli wal quwwah. Itu ciri-cirinya penghuni surga seperti itu. Hatinya juga ditata. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah turja'ul umuru, dikembalikan segala urusan. Ai innallaha ta'ala mallaka ibadahu fid dunya katsiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kuasa kepada hamba-hambanya di dunia katsiran, banyak, min umuri khalqihi, dari urusan makhluknya. Fa idza saru ilal akhirati, maka ketika mereka menjadi di akhirat, fala malika lil hukmi, maka tidak ada yang memiliki atau menguasai lil hukmi, untuk hukum, fil ibadi, di antara para hamba, tidak ada yang memiliki siwahu kecuali Allah. Kalau di dunia Allah memberikan kuasa untuk ngasih rezeki kepada anak-anak, ya orang tua, kuasa buat ngasih kesejahteraan kepada warga RT-nya ya PRT, keluarga yang masih kesejahteraan seluruh desa ya Pak Lurah, satu desa, dan seterusnya begitu. Memang Allah memberikan kekuasaan. Malaka ibadahu, ada orang-orang yang memang Allah jadikan perantara, wasilah untuk menebarkan rahmat Allah, untuk ngurusin urusan orang. Itu di dunia. Tapi di akhirat enggak, semuanya milik Allah. Tidak ada hukum di akhirat kecuali milik Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun begitu tetap ada pengecualian. Meskipun wal amru yauma idzil lillah, itu di situ kama qala ta'ala, segala urusan yauma idzil lillah, itu hanya milik Allah, tetap ada pengecualian. Setiap lafaz yang umum itu pasti di situ ada pengecualiannya. Jadi kalau kita lihat hadis yang sering saya baca itu bukan, ada yang mengatakan bukan hadis yang sering saya baca di awal itu. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Baru ngaji sih sambil ngopi. Muhammad gak pernah ngopi, bid'ah. Itu seolah-olah kullah itu semuanya, tapi sebenarnya tetap ada pengecualian. Wa kana wara'a dzalika maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di surat Al-Kahfi ada tuh penjelasan tentang bagaimana seorang raja, kata Nabi Khidir, nanti ada raja, ada penguasa itu yang ngambil semua perahu. Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nanti di sana, di seberang sana ada raja yang mengambil semua perahu. Kulla safinatin, semua perahu. Gosban, dengan cara paksa, dengan cara gosok. Pakai kata-kata kul, semua. Tapi tetap nggak diambil yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek nggak bakal diambil. Makanya oleh Nabi Khidir dibolongin. Perahu cakep-cakep oleh Nabi Khidir dibolongin. Nabi Musa sampai jengkel. Nabi Musa, ya orang Bani Israel ditonjok aja mati. Nah, tapi berhubung gurunya nggak berani Nabi Musa. Nabi Khidir kan gurunya. Semua perahu itu akan diambil oleh raja nanti di seberang sana. Tapi ternyata nggak semua. Nggak semua, ini menunjukkan bahwa kata-kata seluruh atau semua pasti ada pengecualian. Demikian juga ini wal amru yauma idzil lillah. Memang betul wa ilallahi turja'ul umur, sebagaimana ayat ini. Segala sesuatu nanti di hari akhir itu dikembalikan kepada Allah. Dan segala urusan pada hari itu, di hari kiamat, cuma milik Allah. Tetap ada pengecualian, saudara. Ada orang-orang yang Allah berikan mandat untuk ngurusi urusan-urusan di hari kiamat. Masih ada nanti. Yang kita tahu, ya pasti kita tahu, diantaranya adalah Rasulullah SAW. Itu tetap dikasih mandat untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Itu Nabi Muhammad. Walaupun urusan semua milik Allah, tetap nanti di sana Allah kasih. Karena sama. Karenanya Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain waktu umatnya datang kemudian minta pertolongan,
Isfa'li ya Musa, kasih syafaat saya. Isfa'li nafsi nafsi, kata nabi-nabi itu. Saya udah, diri saya yang penting saya udah nyampein, saya yang penting udah terlepas dari kewajiban, saya udah sampein, saya udah nasihatin kemarin. Nafsi nafsi. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad sujud, saudara. Nabi Muhammad sujud, tetap memohonkan kepada Allah, tetap minta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat pada hari itu. Jadi nggak mikir nafsi-nafsi, nggak mikir yang penting saya udah ngasih peringatan, enggak. Nabi Muhammad tetap mohon kepada Allah di hari itu untuk bisa memberikan syafaat. Sampai Allah kemudian bilang, ya Muhammad, apa yang kau inginkan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Nah itu kemudian yang ada dalam surat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu akan berikan dan kau pasti akan senang dengan pemberian itu. Nabi Muhammad dapat syafaatul uzma, syafaat yang bahkan orang-orang kafir aja bisa dapat pertolongan, diringankan dari azab. Diringankan doang Pak, bukan dibebaskan. Diringankannya lumayan lah, diringankan. Yang tadinya seminggu disiksa, hari Senin hari Senin diringankan. Siapa bola apa? Iya. Itu syafaatul uzma. Qara Ibnu Katsirun wa Abu Amrin wa Asim turja'u bil bina'il majhul ala makna turaddu. Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr dan juga Asim ini membaca wa ilallahi turja'ul umur sebagaimana yang ada di sini dan ada di mushaf kita. Turja'ul umur dibaca turja'u, artinya turaddu, dikembalikan. Hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kembalikan segala urusan nanti di akhirat, dikembalikan hanya kepada Allah. Nah, tidak terkecuali juga di dunia, ya kita dari sekarang mulai semuanya dikembalikan hanya kepada Allah saja. Wa qara Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai tarji'u bil bina'il fa'il ay tasiru ka qouli ta'ala ala ilallahi tasirul umur. Bisa juga dibaca wa ilallahi tarji'ul umur, dan hanya kepada Allah lah segala urusan kembali atau ya pulang atau kembali. Tarji'u tasiru, sebagaimana ayat ala ilallahi tasirul umur, ingatlah hanya kepada Allah tasiru akan kembali al umuru segala urusan. Asyura ayat 80 ayat 53. Qala Fakhruddin, ini Imam Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, tafsirnya disebut tafsir Ar-Razi. Ini sebuah tafsir yang panjang berjilid-jilid. Imam Fakhruddin ini terkenal tafsirnya. Ini penjelasan beliau tentang ayat Al-Baqarah mulai dari ayat 208, udah kita baca pertemuan yang lalu, kemudian 209 juga dan 210. Nah, beliau menjelaskan ayat ini agak berbeda dengan penjelasan Syekh Nawawi Banten, makanya yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, dengan utuh. Innama nazalat fi haqqil yahudi. Ayat ini hanyalah turun untuk haknya orang Yahudi. Wal makna, maksudnya ya ayyuhalladzina amanu bil kitab al muqaddami al mutaqaddimi, wahai orang-orang yang beriman dengan kitab terdahulu, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Akmilu ta'atakum fil imani, sempurnakanlah ketaatan kalian dalam iman, bi antu'minu bi jami'i anbiya'illahi wa kutubihi, dengan cara mengimani seluruh nabi-nabi Allah dan juga kitab-kitabnya. Fadkhuluha bi imanikum, maka masuklah dalam ketaatan kalian, bi imanikum dengan iman kalian, bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi kitabihi dan dengan kitab Al-Qur'an, maksudnya dengan kitabnya, fil islami dalam Islam, anit tamami dengan sempurna, wala tattabi'us syahawati, janganlah kalian mengikuti keinginan-keinginan syahwat, allati tatamassakuna biha, yang kalian berpegang dengan syahwat itu, fi baqaitil kasyariati, untuk mengekalkan ajaran itu, maksudnya ajaran yang terdahulu yang ada di kitab terdahulu. Wa ala hadza takdir, maka atas tafsir ini, wa qauluhu ta'ala fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, yaitu ayat 209 surat Al-Baqarah, apabila kalian melakukan salah min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bukti-bukti, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah itu maha menang, maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Baqarah 209. Maka ayat ini yakunu khitaban ma'al yahudi, ini menjadi khitab atau menjadi
percakapan, menjadi satu ucapan untuk orang Yahudi. Wahina idin, dan kalau demikian yakunu qauluhu ta'ala, maka jadilah firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa ayyatihumullahu bi dhillalin minal ghamam wal malaikah, Al-Baqarah ayat 10. Ini jadilah hikayatan sebagai hikayat anil Yahudi, untuk orang Yahudi. Kalau tadi di awal Syekh Nawawi Banten menyebutkan ahlu Makkah, hal yanzuruna, ini yang dimaksud penduduk Mekah. Penduduk Mekah nanti di hari kiamat tidak akan melihat kecuali Allah ini ada di bawah mendung, dan juga malaikat. Malaikat datang di bawah mendung. Itu penafsiran pertama Syekh Nawawi Banten. Nah, beliau mengutip Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini ayat sebenarnya dari awal 208 turunnya untuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah ulama Yahudi, masuk Islam. Saya ulangi sedikit. Abdullah bin Salam ini masuk Islam cuma setengah-setengah, masih menganggap bahwa ajaran Taurat masih berlaku. Dia nggak mau makan sapi. Pokoknya sapi, tawarin susu apa sapi, ogah. Tawarin kerupuk kulit dari apa sapi, ogah. Pokoknya semuanya ogah. Kenapa? Soalnya di Taurat sapi itu haram. Dia masih ngikutin ajaran itu. Nah, begitu juga sahabat hari Sabtu, diajak hari Sabtu untuk ngopi-ngopi, untuk kongko, ya pokoknya apalagi buat mancing, nggak mau. Orang dulu di Taurat ada ceritanya, orang lagi lagi melaut, ini gara-gara hari Sabtu, ini kemudian Allah ubah jadi monyet. Monyet itu anaknya ketek. Anak dikunyuk. Nggak mau dia, sahabat, pokoknya sahabat buat ibadah. Padahal ibadah di agama Islam ya Jumat, Sabtu mah boleh ngapain aja. Nah, dia masih mempercayai syariat Taurat, maka Islamnya tidak utuh. Ini teguran dari awal memang untuk orang Yahudi. Karena ayat ini untuk orang Yahudi, maka ayat setelahnya, kalau kalian berbuat salah padahal telah datang bukti-bukti nyata, maka ini juga buat orang Yahudi, bukan buat orang Islam, kata Imam Fakhruddin. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang malam ini kita baca, tidaklah mereka melihat Allah, tidaklah mereka melihat kecuali Allah ada di bawah mendung, dan juga malaikat. Ini juga hikayatan anil Yahudi. Ini juga menceritakan tentang orang Yahudi. Nanti orang Yahudi yang akan menyaksikan ini bahwa Allah nanti ada di bawah mendung bersama malaikat. Wal makna, maksudnya annahum, sesungguhnya Yahudi la yakbaluna dinaka. Orang Yahudi tidak akan menerima agamamu illa ayyadiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu, kecuali Allah mendatangi mereka dalam mendung, dalam aup-aupan atau dalam payung, apa dhulal itu namanya, teduhan mendung, di bawah teduhan mendung, wal malaikatu, dan para malaikat. Allah datang bersama malaikat di bawah teduhan mendung. Ala taro, tidakkah engkau tahu annahum, bahwa sesungguhnya orang Yahudi fa'alu ma'a Musa mithla dzalik, mereka melakukan itu bersama Nabi Musa, melakukan mithla dzalik, semacam itu, semisal itu. Faqalu, maka Yahudi berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, tidaklah aku akan beriman, kami akan beriman kepada engkau Musa, hatta narallaha jahratan, kecuali kami melihat Allah jahratan, dengan terang-terangan. Idza kana hadza hikayatan an halil Yahudi, maka ketika ini adalah hikayat tentang orang Yahudi, lam yamna ijra'ul ayat, maka tidak tercegah, atau lam yumna, tidak dicegah, ijra'ul ayat ala zahiriha, memperlakukan ayat sesuai zahirnya. Wadzalika, sesuai zahirnya. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Dengan demikian, maka ayat Al-Baqarah 210 yang artinya tidaklah mereka melihat kecuali Allah ada di bawah teduhan mendung, dan juga para malaikat bersama Allah. Ini untuk orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi memang kebiasaannya begitu. Orang Yahudi itu pengennya bentuknya bentuk-bentuk yang bisa dilihat mata, mirip-mirip dengan mujassimah. Makanya mujassimah, ya kalau begitu mirip orang Yahudi. Dia menggambarkan bahwa Allah itu ada di bawah mendung.
wahai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi tidak akan iman kepada engkau sampai mereka melihat Allah ada di bawah mendung. Jadi ngelihat dengan mata kepala sendiri. Artinya orang Yahudi tetap gak bakal bisa beriman, gak bakal mau beriman, karena ini permintaan yang mustahil. Yahudi itu mujassimah atau punya paham memang selalu pengen melihat Allah dengan nyata. Waktu Nabi Musa jalan dengan orang Yahudi, itu orang Yahudi minta pada Musa, Musa bikinin Tuhan kayak dia, kayak mereka, Tuhan yang bisa dilihat. Orang cakep-cakep, Tuhan yang nggak bisa dilihat, Tuhan yang lebih agung, yang maha suci, tidak bisa ditangkap. Ini dia minta Tuhan yang bisa dilihat. Emang kalau kita pikir-pikir, yang bisa dilihat sama yang nggak bisa dilihat itu lebih mulia yang nggak bisa dilihat, Pak. Lebih mulia. Coba dah rendang sama ayam pop sama kikil misalnya, taruhlah 25.000 ya, 25.000 bisa dilihat, makan. Kalau habis jadi apa? Tapi coba 25.000 beliin kuota. Kuota kelihatan nggak, Pak? Kuota internet, Bang Bian. Ngaji dengerin Gus Baha misalnya, 25.000 itu dapat banyak dan sifatnya lebih abadi. Itu bisa kita ingat, diputer sampai habis kuotanya, diputer berulang-ulang. Itu bisa sampai seminggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun kita akan ingat terus. Itu membuktikan bahwa yang abstrak ini memang lebih bernilai dibanding yang zahir atau yang konkret. Jadi kita jangan kemudian melihat wadak, jangan kemudian melihat jasmani atau jisim orang itu, jangan. Ada orang yang ganteng kayak Ustadz Rosyid langsung ini silo, jangan. Lihat abstraknya. Apa di belakang Ustadz Rosyid? Hordeng. Ada yang dibalik itu semuanya. Lihat ilmunya, lihat kesolehannya, itu semuanya yang sifatnya itu abstrak, tidak bisa terlihat atau tidak kasat mata. Orang Yahudi pengen yang lihat Allah itu zohir, melihat Allah dengan mata kepala. Karena itu ayat tersebut, kata Imam Fahrozi, bisa dimaknai mereka orang-orang Yahudi tidak akan mau beriman kepada engkau Muhammad, layak baluna dinak, tidak akan menerima agama Muhammad, wahai Muhammad, kecuali mereka melihat Allah, kecuali Allah mendatangi mereka di bawah mendung. Allah datang bareng-bareng para malaikat. Emang mau paskib Haji Farid emang mau baris-baris, Allah malaikat di situ. Ini orang Yahudi kepengenannya. Dijelaskan lagi di sini, Allah taro. Soalnya Nabi Musa pernah begitu. Nabi Musa pernah ditantang oleh orang Yahudi, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Tuh orang Yahudi pengennya tuh, langsung sambar geledek, langsung kena geledek pada waktu itu. Wa idza kana hadza hikayatan an halil yahudi. Nah, kalau memang seperti ini, kita boleh mengartikan ayat ini zahir ayat memang maksudnya Allah datang di bawah mendung dengan para malaikat. Tapi zahir ayat ini kita artikan untuk menghikayatkan, untuk menceritakan kemauan orang Yahudi yang kayak begitu dari dulu. Jadi kebiasaan orang Yahudi pengennya seperti itu. Wa dzalika li'annal yahuda kanu 'ala madhhabit tashbih. Nih jelas. Ini disebabkan karena orang Yahudi berada dalam mazhab tashbih. Tashbih itu menyerupakan, ya syabbah yusyabbihu tashbihan, menyerupakan. Mereka selalu menyerupakan Allah, menyerupakan malaikat dengan hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa dilihat. Wa kanu yujawwizuna 'alallahi al-maji'a, dan mereka memperbolehkan untuk Allah al-maji'a, kedatangan, wa dhihaba, dan pergi. Coba gitu. Mereka punya madhab tasbih atau punya madhab menyerupakan, padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, itu enggak. Tapi orang Yahudi ini udah biasa menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah bisa datang, bisa pergi. Allah di bawah mendung sama malaikat, kemudian mendatangi mereka, bilang, nih Muhammad Nabi yang benar, ayo pada iman. Pengennya begitu orang Yahudi.
Pengennya seperti itu. Ini tafsir Imam Ar-Razi. Wa kanu yaquluna, mereka mengucapkan innahu ta'ala tajalla li Musa alaihi salam. Ini perkataan orang Yahudi juga. Sesungguhnya Allah Ta'ala tajalla li Musa alaihi salam ala Tur. Allah Ta'ala tajalla, menampakkan diri li Musa, untuk Nabi Musa alaihi salam, ala Turi, di atas gunung Sina, Tur, fi dhulalin minal ghamam, yaitu di bawah teduhan mendung. Wa talabu mithla dzalika fi zamani Muhammadin. Dan mereka menuntut semacam itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah kita bahas di sini. Ada 70 orang yang sudah terpilih oleh Nabi Musa diajak ke Tur, ke Bukit Sina. 70 orang ini kemudian diajak bicara oleh Allah, diajak ngomong. Cuma pada saat itu datang mendung, saudara. Datang mendung, dan di situ ada suara Allah. Mereka mendengar suara Allah. 70 orang itu mendengar. Termasuk Nabi Musa juga dengar suara Allah. Begitu udah selesai pertemuan, karena nggak ngelihat wujudnya, suara doang. Nggak aji Musa. Nah, ulang nggak ada yang begini. Mati semua 70-nya. Kenapa mau beli? Nggak aji. Ulang, enggak, saya nggak mau beriman. Pokoknya landumin laka hatta Allah jarotan, saya nggak bakal iman kecuali ngelihat Allah langsung. Itu pernah terjadi. 70-nya mati. Walaupun oleh Allah dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ini masih surat Al-Baqarah juga, udah pernah kita bahas. Permintaan orang Yahudi seperti itu. Maka di zaman Nabi Muhammad mereka juga minta kayak begitu. Kami mau iman kepada engkau wahai Muhammad kalau kami bisa melihat Allah. Dia di bawah mendung, kayak dulu Musa itu mendatangi Musa, mengajak kami, dan Allah datang kepada kami di bawah mendung. Anggapan mereka, bapak mereka maksudnya, kan yang bapak bapaknya udah pada meninggal. Ini cerita-cerita mereka. Dulu leluhur mereka diajak ke bukit dan melihat Allah di bawah mendung, padahal nggak ngeliat, suara doang gitu. Dan suara doang, akhirnya mereka kena azab. Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini keyakinan orang-orang Yahudi yang sesat. Wa ala hadat takdir, maka atas takdir atau penafsiran ini, yakunu hadal kalamu hikayatan an mu'taqidil Yahudi. Maka ayat ini menceritakan tentang akidahnya orang Yahudi atau keyakinan orang Yahudi yang sesat, al-qaili nabi tashbihi, yang mengatakan dengan tasbih atau dengan penyerupaan, fala yahtaju ila ta'wil, maka tidak perlu ditafsir lagi. Emang zahir ayat begitu aja. Allah datang di bawah mendung, karena ini lagi nyeritain orang Yahudi kepengenannya. Wala ila hablil lafzi alal majaz, dan tidak perlu juga untuk membawa lafaz itu kepada bentuk majaz. Tadi saya sampaikan lafaz yang seperti ini harus ditakwil dengan majaz. Maksudnya Allah datang itu bukan Allah yang datang, tapi amrullah, perintah Allah datang di bawah mendung. Kata Imam Faurozi, nggak perlu ditafsirkan secara majaz, boleh ditafsirkan bahwa memang Allah datang, tapi bukan sebenarnya Allah datang. Itu cuma kepengennya Yahudi. Kepengenan Yahudi, kami mau iman Muhammad kepada engkau, tapi syaratnya Allah datang di bawah mendung, sebagaimana dulu Allah datang kepada Musa di bawah mendung, kepada leluhur kami. Padahal itu nggak pernah terjadi. Wa dzakarallahu ta'ala ba'da dzalika ma yajri majrut tahdid. Dan Allah menyebutkan setelah itu, menyebutkan ma yajri majrut tahdid, sesuatu yang berlaku majrut tahdid sebagai pemberlakuan peringatan. Ini untuk memperingati mereka supaya mereka jangan kayak begitu lagi, jangan kayak orang-orang dulu mereka yang menganggap Allah itu ada di bawah mendung yang kemudian diazab oleh Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, segala perkaranya. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israil, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.